Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Kali ini Mimin mau membahas film Jepang dengan judul My Wife Always Pretend to Be Dead yang tayang di tahun 2018. Kalian pasti penasaran kan sama filmnya? Cus, tonton terus Celengan Film. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya. Oke? Film ini bermula dengan tokoh yang bernama Jun. Saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang menuju sebuah apartemen yang ia tinggali bersama sang istri tercinta. Di hari itu, ternyata Jun sedang ada sesuatu yang mengganggu di pikirannya. Ternyata di hari itu adalah hari ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Dan di dalam perjalanan ini, ia dibingungkan apakah bisa lanjut bersama istrinya apa tidak. Apalagi dirinya pernah gagal di pernikahan sebelumnya. Di depan pintu, ia sempat menghela nafas sebelum membunyikan bel rumahnya. Karena tidak ada yang membukakan pintu, ia pun menggunakan pintu cadangan dan melihat istrinya sedang terkapar dan berlumur darah. Nama istrinya adalah Chi. Ia pun sedih melihat istrinya yang telah mati. Melihat itu, ia pun memikirkan masa lalu saat pacaran hingga menikah. Onegai kiite kuremasu ka? Watashi yori saki ni shinanai de kudasai. Jun sangat panik dan ia pun langsung menghubungi ambulan. Saat hendak menghubungi ambulan, tiba-tiba saja istrinya terbangun sambil tertawa dan mengatakan selamat datang di rumah. Sementara itu, Jun hanya bisa terdiam dengan kelakuan sang istri, bahkan hampir saja ia terkena serangan jantung. Setelah kejadian itu, Jun dan Chi melanjutkan kegiatan mereka yaitu makan malam. Omoshirokata desu ka? Pagi pun tiba. Tiba-tiba Chi bertindak layaknya pengantin muda yang ingin dicium suaminya saat berpisah karena pekerjaan Jun. Di sini Chi mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut karena mungkin saja ini adalah kejadian terakhir mereka karena bisa dipisahkan oleh kematian. Setelah mengatakan hal tersebut, ia memeluk suaminya dan membuat janji kepada Jun agar tetap hidup dan pulang ke rumah. Jun pun berangkat kerja. Tak lupa ia membuang properti yang dipakai Chi dan membuat tetangganya menaruh curiga. Di kantor, Jun menceritakan apa yang terjadi kepada teman kerjanya. Tentu saja temannya tertawa karena hal tersebut. Sementara itu, setelah jam menunjukkan jam 8 malam, Jun pun seperti biasa mengabari istrinya jika dia dalam perjalanan pulang. Saat itu, dirinya sedang menyiapkan makanan. Di depan pintu, saat Jun membunyikan bel, sangat jarang istrinya tidak membukakan pintu. Ia pun segera bergegas membuka pintu dan ia pun melihat istrinya sedang dimakan buaya. Dengan perasaan sedih dan aneh, ia pun harus meladeni permainan istrinya yang sedang dimakan buaya. Ia pun menarik istrinya dan istrinya pun segera memeluk Jun dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Jun pun melihat harga dari buaya tersebut sambil bersedih. Ternyata istrinya terus melakukan hal-hal aneh tersebut, mulai dari terbunuh saat menjadi anggota Yakuza, ditembak saat menjadi tawanan, seolah-olah kepalanya terpanah hingga menembus otaknya. Tak disangka Jun malah memuji istrinya karena telah membuat hal tersebut secara detail. Di pagi hari, Jun pun kembali membuang properti yang telah digunakan istrinya. Dan kali ini, para tetangga pun dibuat ketakutan oleh kelakuan Jun. Di kantor, Jun pun kembali curhat kepada Sabo tentang permainan istrinya yang selalu berpura-pura mati. Sabo pun hanya bisa tertawa karena kelakuan istri Jun. Jun pun merasa bahwa istrinya merencanakan sesuatu. Saat saling curhat, ia pun menceritakan kenapa mereka bisa bertemu. Mulai saat Jun ketinggalan bis saat perjalanan bisnis hingga Jun bisa makan ke kafe milik Chi karena harus menunggu bus 1 jam lagi. Di pertemuan inilah Jun semakin dekat dengan Chi. Setelah curhatan Jun, Sabo pun mengatakan kepada Jun agar tidak terlalu overthinking. Dan dia juga mengatakan padanya agar ia juga memperhatikan istrinya. Di jalan seperti biasa, Jun mengabari jika ia dalam perjalanan pulang. Karena sebelumnya ia memuji tentang anak panahnya, ternyata Chi melakukan pura-pura mati karena terpanah di dadanya. Jun yang sudah terbawa suasana kemudian mengikuti kemauan Chi dan mulai mengikuti drama yang telah disiapkan istrinya.
Sambil menangis, dia juga melihat daftar harga yang dibeli. Ia pun menangis karena uang bulanannya dipakai untuk hal yang tidak perlu. Di kantor, ia pun kembali menceritakan apa yang dilakukan istrinya. Mulai dari penculikan oleh alien hingga ia pun diberi not, sebuah naskah saat Chi pura-pura mati di sebuah peti mati dan seolah-olah dirinya adalah Dracula. Hal konyol pun kembali terjadi. Chi menyamar sebagai Romeo dan Juliet dan Jun pun dengan kekonyolannya selalu mengikuti drama yang telah disiapkan istrinya. Di kantor, Sabo pun hanya bisa tertawa. Sabo pun juga mempunyai ide bagaimana kalau Jun dan istrinya ikut makan malam bersama. Makan malam pun tiba. Saat sedang asik mengobrol, Sabo pun bertanya kepada Chi kenapa dia bisa memutuskan menikah dengan Jun. Ternyata itu adalah cerita sangat panjang yang dimulai dari pertemuan saat mereka bertemu saat Jun tertinggal bis saat perjalanan bisnis. Saat itu Chi memutuskan untuk bertemu dengan Jun dan memutuskan menikah saat itu karena ia menganggap jika mereka bisa membagi hal secara tepat, Chi pikir ia bisa melakukan hal terbaik di pernikahannya. Melihat hal itu, istri Sabo pun meminta kepada Chi agar bisa bertemu lagi di lain waktu. Di dalam perjalanan pulang, Jun dan istrinya pun terlihat mesra. Di sini, Chi melihat bulan yang sangat indah dan mengatakan hal tersebut kepada suaminya. Di pagi hari yang berikutnya, saat pulang kerja, Jun mengambil selebaran dan pulang ke rumahnya. Di sini, terlihat Chi belum siap dalam merencanakan sesuatu. Di dalam rumah terdapat suara-suara aneh dan Jun pun kaget saat istrinya cosplay menjadi putri Fir'aun dan masuk ke dalam peti. Jun pun kaget dan kemudian ia memberikan kertas lebaran itu kepada istrinya. Ia berharap istrinya bisa kerja di tempat tersebut selama 2 hari dalam seminggu. Chi pun berpikir Jun dipecat dalam pekerjaannya. Tapi ketika Chi mengetahui hal tersebut, ia pun juga memaklumi alasan Jun yang menganggap dirinya bosan di rumah. Padahal sesungguhnya, Chi sangat sibuk membuat sesuatu yang mengagetkan Jun. Hari pertama kerja pun tiba. Ternyata Jun bekerja di tempat laundry kecil-kecilan. Tak lupa ia berterima kasih karena telah diterima dalam pekerjaan tersebut. Di malam hari, Chi kembali melakukan pura-pura mati seolah dirinya disekap oleh penculik. Di malam hari, secara tidak sengaja istrinya berkata bulan itu indah dan membuat Jun kebingungan kenapa istrinya mengatakan hal tersebut. Tak disangka Chi bertemu dengan istri Sabo di tempat latihan baseball. Di sini Chi mengetahui ada yang aneh dengan istri Sabo, apalagi ia di sini karena perjalanan pulang dari rumah sakit. Ternyata istri Sabo telah menikah selama 5 tahun dan tidak dikaruniai anak. Ternyata itu alasan ia baru saja pulang dari rumah sakit karena memeriksakan hal tersebut. Setelah curhat dengan Chi, ia pun mendapatkan kekuatan baru dan menjadikan ia semangat kembali. Scene pun berganti. Chi pun selesai bekerja dan malam pun tiba. Di malam yang hujan tersebut, Jun membawakan sebuah bunga untuk sang istri. Saat itu ternyata sang istri merencanakan hal lucu lagi. Kali ini ia berpura-pura menjadi hantu. Dengan menggunakan bunganya, ia pun berdoa agar istrinya bisa masuk surga. Chi sangat senang kepada suaminya, apalagi ia tahu bahwa ada kejutan lain yang diberikan oleh suaminya yang berupa roti. Di kemudian hari, sepertinya Jun mulai frustasi dengan kelakuan Chi. Ia pun membuka topeng Ultraman yang dipakai Chi secara kasar. Di sini mereka terlihat canggung setelah salah satu surat ternyata ada mantan istri Jun yang berkabar padanya agar mengunjunginya ketika sedang senggang. Di kantor, Jun kembali curhat kepada Sabo dengan perubahan tiba-tiba istrinya. Sabo pun bercerita bahwa pernikahan memang seperti itu dan terlihat bahwa Sabo juga sedang menyembunyikan sesuatu. Di tempat kerja, Chi sedang menyereti sebuah kostum kucing. Di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja istri mengirimkan pesan padanya. Melihat pesan tersebut, Chi pun terlihat sedang merenungkan sesuatu di sebuah perosotan yang berada di taman. Sepulang kerja, Jun dikejutkan oleh Chi yang berpakaian kucing. Dengan jengkel, ia bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Dengan kesal lagi, ia bertanya jika ada yang ingin dikatakan, cobalah katakan saja. Ia sadar bahwa kode seorang cewek itu sangat sulit untuk ditebak. Ya apa enggak? Ya iyalah. Di pagi hari, terlihat Sabo dan istrinya berkunjung ke rumah Jun. Ternyata itu adalah sebuah undangan yang dipelopori oleh Chi.
Makanan yang disiapkan Chi ternyata sangat lezat dan membuat Sabo dan istrinya terkejut. Saat sedang melakukan makan siang, Sabo dan istrinya terkejut dengan seekor buaya yang dimiliki oleh Jun. Yumiko-san mo wani suki desu ka? Saat Jun dan Sabo merokok, Sabo tidak pernah tahu bahwa istrinya ternyata menyukai seekor buaya. Padahal di sini, ia telah melakukan 5 tahun pernikahan. Di rumah Jun, Sabo pun berbicara pada Chi bahwa temannya saat ini lelah karena kelakuan Chi beberapa hari belakangan ini, tapi tak disangka istri Sabo malah marah-marah kepada Sabo tanpa tahu sebabnya. Untuk mencairkan suasana, Chi mengajak istri Sabo untuk berpanco. Dan jika dalam pertandingan panco tersebut istri Sabo menang, maka ia bisa membawa pulang buaya miliknya. Istri Sabo pun menang. Yumiko dan Sabo pun pulang menggunakan kereta dengan membawa sebuah buaya yang ia menangkan dari pertandingan panco. Di kantor, Sabo memberikan hadiah kepada Jun berupa cindera mata buaya karena kejadian hari kemarin. Ia berterima kasih karena telah diundang makan. Sementara itu, di tempat kerja Chi, ia melihat burung milik Pak Tua yang selama ini dirawatnya tiba-tiba mati. Di sini Chi pun membantu pria tua tersebut untuk menguburkan burung tersebut. Karena terlihat sedih, Chi pun berusaha menghibur pria tua agar tersenyum dengan mencoreng mukanya layaknya seekor panda. Pria itu pun kembali bersemangat dan menasihati Chi agar segera mempunyai anak dan menghabiskan waktunya bersama sang suami. Di rumah, Chi kembali beraksi. Kali ini ia berpura-pura datang dari masa depan dari tahun 2050. Mereka berdua pun meminum sebotol bir buat berdua dan melakukan interview layaknya Jun yang mewawancarai seseorang dari masa depan. Chi pun nampak kebingungan dengan pertanyaan tersebut. Di sini Jun nampak memancing pertanyaan tentang masa depannya dengan Chi. Ia pun langsung mengatakan bahwa ia ingin selalu bersama Chi untuk selamanya dan menghentikan permainan konyol yang selama ini mereka berdua lakukan. Jun curiga bahwa dirinya ada yang kurang di mata Chi. Tapi di sini Chi nampak menuliskan sebuah tulisan yang ternyata waktu yang akan mereka habiskan bersama yang tinggal 359-160 jam lagi. Chi wa ore no koto dou omotte ru no? Chi pun kemudian memandangi bulan lagi dan berkata bulan itu indah untuk kesekian kali. Di lain hari, Chi dan istri Sabo kembali bertemu. Tiba-tiba saja Yumiko mengatakan bahwa dirinya akan bercerai dengan suaminya. Chi nampak terkejut dan menyuruhnya untuk berusaha sekali lagi memperjuangkan pernikahan mereka. Tapi karena tuntutan keluarga Yumiko benar-benar tidak bisa mencegah hal tersebut. Dan Chi pun menangis dengan pernyataan Yumiko saat itu. Sementara itu, saat Jun dan Sabo sedang mabuk-mabukan, nampak Sabo memancing pertanyaan tentang bagaimana Jun bisa bercerai dengan istrinya yang pertama. Ternyata sebelumnya Jun bercerai karena tiba-tiba saja istrinya yang pertama menghilang selama 2 minggu lamanya. Dan karena itulah pemicu perceraian mereka. Setelah mabuk berat, Chi pun menjemput Jun yang saat itu bersama Sabo. Dalam perjalanan pulang, ia melihat sesuatu yaitu tempat bermain layaknya istana yang ternyata itu adalah sebuah hotel. Di pagi hari, Jun berusaha mengajak Chi untuk pergi berlibur ke suatu tempat, tapi saat ia sedang merencanakan hal tersebut, tiba-tiba saja ada telepon yang ternyata itu dari rumah sakit yang mengabari bahwa orang tua Chi saat ini dirawat di rumah sakit. Mereka pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit berdua. Ternyata orang tua Chi mengalami kerusakan hati dan dokter pun menyuruh Chi agar merawat ayahnya karena umurnya yang sudah tidak muda lagi. Jun pun kemudian menghampiri ayah Chi. Mendengar Chi yang sedang menangis karena keadaan dirinya yang harus dirawat di rumah sakit, ia berkata kepada Jun bahwa selama ini ia tidak pernah melihat Chi menangis semenjak hari di mana ibunya meninggal. Ayah Chi juga bercerita setelah ibunya meninggal, Chi selalu bertingkah aneh layaknya menjadi ninja dan menjadi kucing setelah ayahnya bekerja. Ternyata tujuan Chi melakukan hal tersebut sama seperti yang dilakukan Chi kepada Jun. Di malam hari, ketika Jun menginap di rumah ayah Chi, ia melihat buku milik Chi dan melihat tulisan berupa bulan itu indah bukan? Dan ia pun akhirnya mengetahui maksud pernyataan Chi selama ini.
Sewaktu di taman, ia pun mengerti tentang ucapan Ci yang selama ini ia sebut berulang kali, yaitu bulannya indah ya, yang berarti I love you, yang menandakan bahwa selama ini Ci benar-benar mencintai Jun walaupun umur pernikahan mereka telah menginjak 3 tahun. Film pun ditutup ketika sepulang dari kerja, tiba-tiba saja Ci melihat Jun terkapar di rumah. Ci pun merasa panik dan berusaha menghampiri Jun. Jun pun tiba-tiba bangkit dan mengagetkan Ci. Ternyata semua ini adalah akal-akalan dari Jun dan membalas semua perbuatan Ci yang telah ia lakukan kepadanya. Pak Camat balas dendam dan film pun tamat.